Oke, halo guys. Kembali lagi ke Carskin Tabletop. Di sini gue mau ngajarin game baru. Namanya Storm Raiders. Ini dari desainer Shane Phillips. Dan di sini kalian bisa lihat ini unik banget boardnya kan. Kayak semacam kompas di padang gurun. Basically, overview dari game ini tuh kalian jadi raider. Kayak hunter scavenger gitu. Di bawah laut Atlantis yang udah kering. Yang udah nggak ada airnya. Nah, di sini kalau bisa lihat di boardnya ada dadu, ada beberapa token-token, sama juga, dashboardnya keren banget. Ini kayak cockpit pilot ya. Nah, di sini tanpa menunggu lama, gue bakal jelasin cara main Storm Raider. Nah, Storm Raider itu adalah game yang ada beberapa babak. Di sini kita main 6 ronde, dan sesuai sama player count-nya, bakal ada hal-hal yang berbeda seperti misalnya ada medali apa enggak yang di pinggir si dadu yang paling tinggi biar kalian bisa ambil medalinya, dan juga si number of dice-nya yang bakal kalian roll di satu game. Misalnya kalau kita kan mainnya bertiga nih sekarang, hot seat, jadi ada 7 dadu. Nah, di sini gue mau breakdown dulu player board kalian. Dia berbentuk cockpit ini. Nah, di sini ada 3 vehicle. Vehicle ini basically kalian bakal taruh dadu yang kalian roll di sini ke dalam slot ini. Itu buat gerak basically. Karena kalau kalian lihat, kalian tuh gerak buat nge-complete kontrak. Ini kontrak yang piringan. Sama juga kalian bisa scavenge di rack side. Rack side itu adalah cara paling cepat buat naikin si speedometer kalian. Speedometer kalian ini sebenarnya ada semacam end goal condition gitu. Nah, di sini maksudnya apa nih speedometernya? Ini tuh angka yang bakal dikaliin sama jumlah hal-hal yang kalian kumpulin throughout the game. Misal, kalau yang speedometer pertama ini ngumpulin mods. Jadi misalnya kalau kalian si speedometernya masih nol, berarti nol kali jumlah mods di board kalian. Untuk modsnya ntar gue jelasin. Ini medali juga sama, tapi ini lebih ke eh, didapat dari completing contracts. Kayak di sini kalian bisa lihat nih, ada banyak hadiah yang dapat dari kontrak termasuk medal. Yang terakhir itu adalah crew. Jadi di sini ada semacam resource crew yang bikin kalian ngedraw kartu dari sini. Misal, kita draw satu aja dah. Kita lihat nih. Crew card itu basically semacam triggerable bonus yang bisa one time per round buat ngasih kalian kayak efek. Misalnya remove one damage from your trike. Tapi kalian setiap kali ngambil itu dua dan kalian pilih satu. Gitu. Ini dibalikin lagi. Oke. Nah, jujur ini tuh mungkin kelihatan pusing, cuman sebenarnya enggak ya. Ini tuh lebih mirip kayak traveling game sih sebenarnya. Nah, di sini basically kalian ada lihat kan ada kayak ikon pesawat, ada ikon submarine, sama ada trail item ini. Nah, gue jelasin satu-satu. Trail item ini adalah trail buat angin topan. Jadi kan judulnya Storm Raiders. Jadi ada stormnya yang bakal muter ke seluruh board. Nah, ini tuh at the end of the round, si topan ini bakal gerak along the path yang ada trail itemnya. Mulainya di sini. Nah, kalau untuk ikon pesawat dan submarine itu basically eh, cara kalian travel dari titik satu ke titik yang lain. Nah, kalau soal yang nggak ada ikonnya, itu berarti kalian bisa pakai seluruh vehicle kecuali submarine. Karena submarine itu cuma bisa dipakai untuk pindah dari tempat satu submarine ke tempat yang ada submarine-nya lagi gitu. Cara pindahnya gampang. Misal, gua pakai miniatur gua ada di sini. Karakter gua kan Kena kan. Kayak misal, gua mau ke titik sini, dari sini ke sini gitu. Berarti gua harus pakai pesawat. Nah, cara pakai pesawatnya, kita harus ngedraft dice yang menyamai atau melebihi si value si dadu ini. Karena kan kita dari A ke B doang kan. Beda ceritanya kalau kita mau dari sini ke sini. Itu harus ditambahin semuanya.
In this case berarti 2 tambah 3. Berarti gue harus ngedraft dice yang 5 ke atas gitu. Kecuali ada modifier yang ngurangin si requirement travelnya gitu. Misalnya kayak gini nih. Gua mau dari sini ke sini. Berarti gua ngedraft die yang hitam. Nah, ke si pesawat. Jadi gua gerak dari sini ke sini. Terus gua bisa complete kontrak atau enggak gitu. Nah, ada semacam gimmicknya di game ini. Gimmicknya itu setiap kalian kalian naro si die satu ini tuh next dice-nya harus incremental lebih gede daripada dice sebelumnya. Which means gua nggak bisa ngedraft dice yang value satu, cuman satu doang. Dan ingat di game ini setiap dadu yang value-nya satu itu bisa diganti ke value apapun. Misal gue mau ganti ke value 5 nih, boleh, cuman ya rugi. Gue nggak bisa naro 3 sama 4 lagi di sebelahnya. Karena kan itu udah total lebih kecil daripada si angka 5 ini. Gue terpaksa harus pakai yang 6, which is this one. Nah, kalian mungkin bakal nyadar, oh ini kok bisa penuh gitu. Memang ada limitnya. Tapi kan bisa buka limitnya dengan nge-heal. Nge-heal damage. Damage ini bukan kayak traditional damage kayak di combat game ya. Di game ini nggak ada combat by the way. Walaupun ada resource weapon yang peluru ini nih. Ya, resource peluru ini. Nah, di sini basically damage cuman acting as a deductor di end of the game. Nah, cara bukanya kalian ngedraft ke area rest yang di sini. Kan normally kan kalian ngedraftnya ke vehicle buat gerak kan. Kalian ngedraftnya ke rest. Nah, di rest ini basically bakal nge apa ya, nge-refresh crew, terus nge-remove damage sesuai sama pip yang di dice-nya, sama juga ngebuang dice yang angkanya sama, terus kalian dapat hadiah gitu. Nah, mungkin kalau untuk nextnya kita sambil coba main aja dikit lah ya, kayak semacam demo. Nah, misal ini first turn nih ceritanya nih. First turn itu bakal narok dari yang paling apa ya, paling terakhir player turn ordernya. Misalnya orang ini ya udah di sini gitu, terus orang ini di sini, terus gua di sini gitu. Nah, berarti nanti kita bakal nge-roll dice-nya. Oke. Terus si first player bakal nge-draft. Misal, gua mau ngambil semacam resource. Nah, ini